Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 37. Kita akan baca secara responsoria. Kaum pria ayat ganjil, kaum wanita ayat genap secara bergantian. Dimulai dari kaum pria, Markus 7 ayat 31. 2, 3, ya. Kemudian Yesus meninggalkan dua daerah Tirus dan berjalan melalui Sidon pergi ke Galilea di tengah-tengah daerah Decapolis. Di situ Allah membawa kepadanya seorang yang tuli yang jaga dan memohon kepadanya supaya dia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang-orangnya sehingga mereka sendirian, dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu dia menggunakan tentara lidah orang itu. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbuka. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas bola mengikat lidahnya. Lalu dia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang berkata-kata, Ia menjadikan segala galanya baik, yang bumi dijadikannya benar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Baik, terima kasih. Tema kita hari ini Ephata. Ephata artinya terbukalah. Pada zaman perjanjian lama, begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah didengar oleh bangsa Israel, yang sudah dialami, dilihat langsung dengan mata mereka, tetapi tidak membuat mereka mengenal Tuhan. Itu tertulis di dalam Ulangan 29 ayat 4. Kita akan bandingkan. Ulangan itu perjanjian lama. Ulangan 29 ayat yang keempat. Saya akan bacakan 29 ayat 4, bunyinya seperti ini. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi tujuan Tuhan membuat banyak perkara, banyak perbuatan Allah dinyatakan kepada bangsa ini supaya mereka mengenal Allah. Tapi ternyata tidak. Bangsa ini tidak mengenal Allah dengan banyak perbuatan-perbuatan Allah yang sudah mereka alami, yang sudah mereka lihat sendiri dengan matanya dan mendengar dengan telinga. Kita bisa perhatikan dalam gambar bagaimana fungsi mata. Ini mata ada di tengah, telinga di samping. Ini masing-masing punya fungsi yang berbeda. Telinga dijadikan Tuhan adalah mendengar. Mata dijadikan untuk melihat. Jadi telinga dua, mata dua, ya fungsi berbeda. Telinga mendengar apa yang Allah lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, itu didengar. Maka pendengaran timbul, ya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau banyak perbuatan Allah dilakukan, berarti ketika kita dengar, tujuannya menuntun kita untuk percaya. Supaya orang yang mendengar bisa percaya kepada Allah. Itu tujuan telinga. Jadi telinga diciptakan Tuhan mendengar perkara-perkara yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita.
mendengar. Lalu mata adalah melihat. Melihat dengan mata apa yang telah dikerjakan Tuhan, apa yang telah diperbuat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sejak kita lahir sampai hari ini, tentu banyak perkara, banyak perbuatan Allah yang nyata di depan mata kita, yang bisa kita lihat sendiri. Bukan orang yang ceritakan, tapi kita sendiri bisa menyaksikan dengan mata kita bagaimana Tuhan luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita. Apa tujuan mata dan telinga ini? Telinga dan mata Tuhan ciptakan untuk mendengar perbuatan Allah. Mata melihat perbuatan Allah. Dua-duanya membawa kita kepada iman. Mata dan telinga ini diciptakan Tuhan untuk menuntun kita percaya kepada Allah. Tapi ternyata sudah banyak perbuatan Allah, sudah banyak yang mereka dengar, yang mereka alami, tidak membuat mereka percaya kepada Allah. Mereka masih ragu kepada Allah. Mereka masih bersungut-sungut kepada Allah. Maka kita membaca dari Yesaya pasal 35, ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias. Yesaya 35 ayat 5. Saya akan baca. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ayat 4 saya baca mulai dari 4 supaya kita bisa perhatikan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini janji tentang kedatangan Mesias yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya. Sebagai tanda kedatangan Mesias adalah ayat 5. Allahmu itu akan datang, Mesias akan datang menjelma menjadi manusia, karena melalui segala perbuatannya yang sudah kamu lihat, kamu juga belum percaya. Melalui perbuatannya yang sudah kamu dengar, kamu belum percaya. Maka Allah akan mengutus Mesias ke tengah-tengah kamu. Dia akan datang sendiri ke dunia ini. Dengan cara apa? Sebagai bukti apa? Apa buktinya nanti kalau Mesias itu datang? Itulah Yesaya 35 ayat 5. Kalau Mesias itu datang, maka mata orang buta akan melihat. Telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ini sebagai ciri. Ini sebagai tanda membuktikan bahwa Mesias itu benar-benar telah datang. Bukti Mesias datang adalah orang buta dapat melihat, orang tuli bisa mendengar. Maka kita kembali ke bacaan kita dari Markus pasal yang ke-7 itu. Di situ ada seorang yang buta, seorang yang tuli dan gagap, memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ada seorang yang gagap. Gagap itu artinya tidak bisa berbicara. Telinga tidak bisa mendengar. Berarti waktu Tuhan Yesus datang ke bumi ini, ada seorang tuli dan juga seorang yang gagap datang memohon kepada Yesus untuk disembuhkan. Kemudian ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Ephata artinya terbukalah. Apa yang terbuka? Telinga. Apa yang terbuka? Mulut. Telinga yang tadinya tidak bisa mendengar menjadi terbuka mendengar. Mulut yang gagap berbicara. Terbukalah. Ephata, terbukalah.
Jadi saudara-saudara, ketika orang tuli, orang gagap diperhadapkan kepada Yesus, Yesus katakan Efata. Hanya dengan berkata Efata, orang itu bisa mendengar. Orang itu bisa berkata-kata. Ini berarti genap. Apa yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya sudah genap. Pada waktu Mesias datang, sebagai bukti dia adalah Mesias, sebagai tanda bahwa yang datang itu benar-benar Mesias, maka orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Dan inilah fakta. Fakta membuktikan bahwa orang yang buta tadi bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang gagap bisa berbicara. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Terjadikah ketika dia katakan Efata, terbukalah? Terjadi. Ayat 35. Kita baca bersama-sama. Ini hasil dari ucapan Yesus. 2, 3 ya. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Dia bisa berkata-kata. Tadinya gagap, gak bisa ngomong. Ini bisa berkata-kata. Telinga tadi seperti ada yang menutup, terlepas, bisa dengar. Saudara, bisa telinga kita sekarang mendengar. Kita gak ada yang tuli di sini. Maka setiap kali firman disampaikan, kita semua sudah dengar. Dan kita semua bisa berbicara, maka kita bisa bernyanyi. Tetapi, apakah kita mendengar kebenaran? Apakah kita berbicara, membicarakan, mempercakapkan tentang perbuatan Allah? Atau kita berbicara tetapi perkara-perkara lahiriah? Yang kita cakapkan hanya perkara sia-sia, bukan perkara kekal. Yang kita dengar adalah berkat-berkat dunia, bukan perkara kekal. Jadi kita tahu bahwa telinga orang Israel jelas. Mulutnya bisa berkata-kata jelas. Tetapi kenapa Tuhan katakan mereka itu walaupun melihat tapi tidak bisa melihat? Walaupun dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Karena telinga dipakai hanya untuk perkara dunia. Mulut berbicara hanya untuk perkara-perkara dunia. Bukan mendengar perkara Allah, perkara kekal, perkara rohani. Bukan berbicara tentang kebenaran. Ini yang dikatakan dengan walaupun dia punya mata tapi tidak melihat. Walaupun punya telinga tapi tidak mendengar. Maka tujuan Yesus datang ke bumi adalah supaya telinga-telinga kita yang saat ini kita rasa terbuka, tapi sebenarnya tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Itu telinga yang tuli. Itu sama halnya dengan tuli. Karena hanya mendengar perkara dunia, perkara lahiriah, bukan perkara kekal, bukan perkara Allah. Itu tuli saudara. Jangan kira kupingku nggak bisa kupingku mendengar dengan jelas kok. Mulutku bisa berkata-kata dengan tegas kok. Tapi yang sering dikeluarkan oleh mulut kita perkara apa? Bukan perkara-perkara Allah. Perbuatan-perbuatan Allah yang kita alami. Justru itu yang kita cakapkan, bicarakan, sampaikan. Itulah yang dikatakan dengan mulut bisa berkata-kata. Tapi kalau mulut kita berkata-kata hanya untuk perkara sia-sia, berarti mulut kita gagap. Saudara, kitalah yang punya telinga yang tuli, mulut yang gagap. Kalau kita tidak melihat perbuatan Allah, tidak merasakan Allah itu hadir, berarti kita masih tuli mendengar kebenaran demi kebenaran. Ya, ini orang yang gagap tadi, dia bisa kembali berbicara, bisu ya, dan tuli telinganya disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
Berarti hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat telinga kita mendengar perkara-perkara kekal. Membuka telinga untuk hal-hal rohani. Kalau telinga kita hanya ke bumi saja, berarti telinga kita masih buta. Perhatikan itu. Kalau mulut kita masih berbicara tentang hal-hal lahiriah dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Minggu, dan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, membuktikan kita masih bisu. Kita tuli dan bisu, saudara. Tidak melihat perbuatan-perbuatan Allah yang sudah nyata, yang sudah kita alami, yang sudah kita dengar bertahun-tahun, tapi tidak tembus. Telinga kita masih tuli mendengar kebenaran Allah, tuli mendengarkan perkara-perkara rohani. Jelas, terang benderang mendengar perkara sia-sia. Mengapa banyak orang cepat berantem? Karena cepat mendengar perkara sia-sia. Kenapa orang benar tidak cepat berkata-kata tentang kebenaran? Karena bisu. Siapa yang membisukan? Siapa yang membuat mulut kita bisu sehingga kita tidak bisa berbicara tentang kebenaran Allah? Padahal kebenaran itu telah kita lihat, telah kita alami. Mengapa kita bisu? Adakah orang percaya bisu? Ada. Orang yang telah percaya gak pernah memperkatakan firman itu sama dengan bisu. Iblis akan berkarya. Iblis akan bekerja di tengah-tengah kehidupan orang percaya untuk membisukan mulut kita. Supaya kita tidak memperkatakan firman Tuhan. Supaya kita tidak menyampaikan kebenaran. Kita tetap tertutup sampai kita kembali pulang. Mulut kita tetap bisu. Iblis menutup bisu orang percaya dengan apa? Dengan menjatuhkan dia ke dalam dosa. Iblis sangat licik. Kalau dia sudah pengaruhi nenek moyang kita, dia sudah tipu Adam dan Hawa, apakah kita tidak ditipunya? Nenek moyang kita sudah tertipu. Maka kita pun semua keturunannya ditipu oleh iblis. Cara dia menipu adalah membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Satu saja dosa kita akan menutup mulut kita menjadi bisu. Sudah berapa lama kita bisu? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen percaya yang tidak pernah lagi memperkatakan firman Tuhan? Itu bisu. Tidak pernah lagi mendengar kebenaran dengan jelas yang tandas ke dalam hati kita, menusuk. Itu bisu, itu tuli. Orang tuli itu dia hanya mendengar perkataan orang. Kalau mendengar perkataan orang, luar biasa. Kok gitu kali katanya ya? Sakit hati kali aku. Sampai kapanpun aku tidak akan bisa mengampuni dia. Kok begitu dia ngomong ya? Ini namanya mendengar perkataan orang tajam telinganya. Mendengar kebenaran tuli. Harusnya kalau kebenaran yang tajam telinga kita, maka perkataan orang tuli. Kalau kepada perkataan orang kita tuli, kita tidak gampang sakit hati. Siapa yang gampang sakit hati? Pasti perkataan orang yang jelas dia dengar. Perkataan Tuhan tuli telinganya. Jadi jangan kita rasa bahwa oh ini ya kasihan kali dia tuli dan gagap ya. Sementara kita yang tuli dan gagap itu. Kita yang tidak jelas mendengar suara Tuhan. Kita yang gagap tidak berani berkata-kata. Karena iblis sudah taruhkan racunnya. Racun iblis adalah dosa. Ketika kita dimasukkan jatuh satu dosa aja, dosa ini akan menutup mulut kita dan menggerogoti kehidupan kita sehingga kita nggak berani lagi berkata-kata. Udahlah, kau pun udah berdosa. Apa pula kau ngomong-ngomong?
Ngapain kau menyampaikan itu? Kau aja gak hidup seperti itu. Akhirnya tertutuplah mulut kita rapat. Itu maunya setan. Bukan pekerjaan Allah. Itu maunya musuh. Supaya semakin banyak orang yang bisa dibuatnya tuli dan gagap. Kalau semua tuli gak mendengar suara Tuhan, kemana mereka? Orang tuli gak mendengar kebenaran, kemana ujung hidup mereka? Mereka akan dibawa kepada kebinasaan. Kita yang sudah dibenarkan gagap, tidak bisa berkata-kata. Siapa yang menyampaikan kepada mereka? Maka orang yang belum diselamatkan dibuat tuli. Orang yang sudah diselamatkan dibuat gagap. Agar kita tidak lagi berkata-kata tentang firman kepada orang. Hidup hanya untuk dunia saja. Makan minum pakai udah. Makan minum pakai udah. Sampai mati makan minum pakai, itu saja. Tentang perkara tubuh, perkara lahiriah sampai mati. Padahal kita sudah ditebus dari situ. Kita sudah diselamatkan untuk melihat perkara kekal. Karena perkara dunia akan berakhir. Perkara kekal akan dimulai, saudara. Kalau kita tidak masuk ke sana, betapa ruginya kita hidup. Betapa ruginya saudara menjadi apapun saat ini. Kalau saudara tidak akan masuk memulai hidup bersama Tuhan. Di dalam kekekalan. Maka iblis selalu membutakan. Dan membuat telinga menjadi tuli. Ya, kita lanjutkan. Orang bisu dan tuli hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus berkuasa atas mulut kita, atas telinga kita. Jadi kalau saudara sadar telinganya masih tuli, mulutnya masih bisu, datanglah kepada Yesus. Hanya Dia yang bisa memperdengarkan suaranya dengan jelas. Jangan tutup telinga untuk kebenaran. Jangan keraskan hati untuk melihat perbuatan Allah. Supaya kita bisa mendengar dengan jelas. Dan kita bisa berkata-kata tentang kebenaran itu. Hanya Yesus yang bisa. Gak ada manusia yang sanggup membuka telinganya. Tidak ada. Semua telinga kita tuli kalau tidak ditolong Tuhan. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Tuhan, berarti mata dan telinganya sudah terbuka. Bukan ini. Seringkali orang harapkan hanya mata jasmani terbuka. Tidak mengerti mata rohani. Sehingga yang diharapkan orang hanya mujizat-mujizat secara lahiriah. Padahal tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Yesus itu Mesias. Yesus itu Allah. Jadi kalau demikian saudara, bagaimana kita bisa mengenal Yesus adalah Mesias? Ketika telinga kita mendengarkan kebenaran yang disampaikan melalui Alkitab. Alkitab inilah kebenaran. Alkitab inilah firman Tuhan. Siapa yang mengakui Alkitab firman Allah dan menerimanya dengan lapang hati, maka telinganya akan terbuka untuk mendengar, oh ini kata Tuhan. Ini kebenaran Allah yang kepadanya aku harus tunduk. Kalau itu kebenaran, kenapa saudara berani menentang? Kalau itu kebenaran Allah, perkataan Allah, kenapa kita berani tolak? Harusnya kalau kita menyadari Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang berkata-kata, kita tunduk dan hormat. Menerima. Ini perkataan Tuhan yang harusnya aku tunduk kepadanya. Cara tunduk apa? Dengarkan. Percaya bahwa yang dikatakan itu benar adanya. Apa yang Allah katakan tidak ada yang salah. Tidak pernah perkataan Tuhan salah. Jadi jangan coba koreksi firman Tuhan, ya. Kalau siapa berani koreksi firman berarti dia lebih tinggi dari Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman itulah kebenaran.
Kebenaran itulah Allah. Allah berfirman, Allah perlu didengarkan. Maka siapa yang mendengar Yesus berbicara dan dia percaya kepada Yesus yang sedang berbicara kepadanya, telinganya akan terbuka. Pada waktu saudara percaya kepada Yesus, maka saudara mendapatkan efata yang sesungguhnya. Telinga saudara akan mendengar dengan jelas kebenaran-kebenaran Allah. Mulut saudara akan memperkatakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tertutup. Jadi yang bisa membuka mata, yang bisa membuka telinga, yang bisa membuka mulut, hanyalah Kristus. Karena bangsa Israel dalam perjanjian lama sudah menyaksikan begitu banyak perbuatan Allah, toh mereka tidak kenal Allah. Harapan Allah dari pendengaran-pendengaran, dari penglihatan-penglihatan yang mereka lihat, apa yang Tuhan kerjakan, menuntun mereka kepada keyakinan bahwa yang ada dengan mereka bersama adalah Allah. Tapi gagal. Mereka tidak percaya. Karena bangsa Israel gagal, karena mereka tidak percaya, akhirnya Allah mengutus Yesus ke dunia ini. Dia mengutus, dia menjanjikan bahwa Mesias akan datang. Mesias yang datang itu akan menyelamatkan kamu. Dan sebagai tanda bahwa dia akan datang, orang buta dapat melihat, telinga orang tuli dapat mendengar. Siapa yang sadar telinganya tuli sampai hari ini? Siapa yang sadar? Di pihak kaum Adam. Siapa yang sadar? Oh, berarti sekarang aku ngerti. Pantas kenapa firman gak ngerti? Kenapa firman Tuhan yang ditaburkan membal? Rupanya karena telingaku tuli. Tuli mendengar kebenaran. Gak ngerti. Gak jelas. Maka yang bisa membuka telinga saudara, kehadiran Kristus. Izinkan dia hadir. Ketika Mesias hadir di dalam hidup kita, telinga kita akan mendengar dengan jelas bahwa ini yang berbicara adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang mulut saudara pun akan berkata-kata. Mulut saudara yang selama ini gagap ketika melihat Yesus itu Allah, Yesus Mesias, maka kita bisa memperkatakan dengan tegas, dengan berani, tanpa ada rasa takut, karena mengenal. Kenal maka berani. Kalau samar-samar tidak berani. Kenapa orang ragu-ragu? Dia atau enggak? Diakah orangnya atau enggak? Ya, kan kita pernah ketemu orang ya, kita lihat wajahnya, kayaknya si Anu itu seperti ini ya, seperti mana? Tapi kenapa enggak cepat-cepat kita jumpa? Ragu. Karena kita meragukan dia benar atau tidak. Tapi kalau kita yakin itu orangnya, pasti cepat kita jumpai. Hai, halo. Ya, Anu, udah lama kita enggak jumpa. Kenapa orang lama datang kepada Yesus? Ragu. Kalau jelas kita kenal Yesus Mesias yang diutus Allah ke dunia. Dialah Allah. Dialah yang berkuasa. Kita tidak ragu datang kepadanya. Tuhan, aku percaya Engkaulah Allah. Tidak ada yang lain. Itu artinya mendengar dengan jelas. Telinga kita terbuka mendengar suara Tuhan. Akhirnya mulut kita pun berani berkata-kata tentang Dia. Tidak ada lagi yang menutup mulut kita. Tidak ada yang menyumbat mulut kita untuk bisa berbicara, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Jadi sekarang saudara-saudara, coba tanya yang di sebelah saudara. Kamu telingamu yang tuli atau mulutmu yang gagap? Yang mana sekarang? Kan gitu ya. Atau dua-duanya? Coba.
Tanya sebelah menyebelah ya. Kamu yang mana yang ada ini? Tuli atau dua-duanya ya? Tuli saja atau gagap saja? Atau tuli dan gagap? Biasanya kalau orang udah percaya dia hanya gagap ya. Karena dia sudah mendengar kebenaran. Tapi gagap berkata-kata. Karena disumbat oleh iblis. Satu dosa dimasukkan itu menyumbat. Maka bukalah sumbatannya supaya mengalir lagi kebenaran itu. Jangan biarkan iblis terus nyumbat mulut kita. Rugi kerajaan Allah, rugi diri kita. Ya, jangan izinkan iblis sumbat mulut kita sehingga kita menjadi orang yang gagap. Enak mendengar orang gagap berkata-kata. Kan gak enak. Jadi begitulah orang percaya. Orang percaya yang mengizinkan iblis menyumbat mulutnya, maka dia menjadi gagap. Sehingga seharusnya dengan jelas, dengan tegas, berkata-kata tentang firman ini tidak jelas lagi. Tidak nyata lagi. Berapa lama lagi kita mau menjadi orang gagap? Saudara-saudara, mulai hari ini kehadiran Kristus membuka telinga, membuka mulut, supaya kita mendengar dengan jelas kebenaran Allah. Supaya mulut kita bisa berbicara, menyampaikan kebenaran Allah kepada orang lain. Supaya orang lain juga diselamatkan. Bukalah telinga. Karena tanda kehadiran Yesus sudah terbukti. Bukti bahwa Mesias akan datang sudah nyata. Kalau Mesias datang, maka mata orang buta akan melihat, telinga orang yang tuli akan mendengar. Dan ini sudah nyata di dalam Markus pasal 7 ayat 34 tadi. Ephata artinya terbuka. Telinga saudara yang tertutup hari ini bisa dibuka oleh Kristus saat saudara meyakini Dia. Dialah Allah. Dialah Mesias, maka penutup telinga akan terbuka. Benar. Ya, sekarang disumbat oleh iblis supaya kita tidak mendengar, tidak mengerti, tidak percaya, sehingga kita ditipu dari tahun ke tahun. Kedatangan Yesus adalah membuat mata kita bisa melihat, mulut kita bisa berkata-kata, telinga kita bisa mendengar. Baik, saya suruh tadi bertanya ke sebelahnya. Nah, jawabannya apa yang tuli? Ya, apa bagiannya tadi? Sebelah kiri saya. Apanya yang gagap ya? Oh ya, sebelah kiri saya gagap. Karena dia sudah mendengar tapi dia nggak menyatakan kepada orang lain. Disumbat mulutnya sehingga dia gagap berkata-kata. Sebelah kiri saya, sebelah kanan. Telinganya yang tuli atau mulutnya yang gagap? Dua-duanya ya, dua-duanya. Telinga tuli dan mulut juga gagap. Siapa yang bisa membuka dua-duanya? Tuhan Yesus. Jadi saat kita percaya kepada Yesus adalah Mesias, maka telinga kita yang tertutup ini akan terbuka. Mulut kita yang tertutup juga akan terbuka. Dua-duanya. Maka orang yang percaya Yesus adalah Mesias, keberuntungan besar terjadi atas dirinya. Siapa yang ragu-ragu kepada Yesus, kerugian besar terjadi padanya. Karena dia tidak bisa menangkap isi hati Tuhan dan dia tidak bisa memperkatakan kebenaran kepada orang lain. Jadi hari ini saudara, Ephata, maukah saudara terjadi dalam diri saudara Ephata? Katakan ke sebelahnya, Ephata. Ya. Ephata, supaya terbuka telinga dan mulut kita. Mari percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi pulang-pulang nanti dari sini ingat, Ephata artinya terbuka. Aku mau telingaku terbuka dan mulutku juga terbuka. Berapa lama mulutku tertutup oleh iblis? Banyak orang ke neraka karena aku tidak ceritakan jalan keluarnya. Nanti kita yang dituntut ya. Kamu sudah kuselamatkan, mengapa kamu tetap tertutup mulutmu? Jawaban kita apa?
Aku gagap Tuhan, kan gitu ya. Mulutku gagap Tuhan. Kenapa kamu gagap? Kenapa tersumbat? Karena aku mendengarkan suara musuh. Sehingga musuh menyumbat mulutku Tuhan. Bukalah, kan gitu ya. Terbukalah, ephata. Aku berkuasa membuka ketika hatimu mau berbalik kepadaku. Saat kau berbalik kepadaku, aku kembali membuka mulutmu untuk berani berkata-kata menyampaikan kebenaran itu. Supaya makin banyak orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Seringkali kami melihat secara jasmani. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, mulut tidak berkata-kata. Padahal bangsa Israel sudah melihat perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah mendengar perbuatan-perbuatan-Mu, tetapi secara rohani mereka buta. Secara rohani mereka tidak mendengar. Akhirnya mereka tidak percaya. Di antara kami yang hadir hari ini pun banyak telinganya tuli mendengar kebenaran-Mu. Banyak mulutnya tertutup karena disumbat oleh iblis. Tuhan, Engkau datang untuk membukakan telinga dan mulut kami, supaya kami mendengar dengan jelas perbuatan-Mu, dan juga mengalami di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami alami dapat kami ceritakan kepada orang yang belum mendengar kebenaran Tuhan. Biarlah telinga kami peka mendengar suara-Mu, supaya suara kebenaran itu masuk ke dalam hati kami, dan kami boleh percaya Engkaulah Mesias yang dijanjikan itu, dan janji Nabi Yesaya itu telah digenapi. Kami bersyukur dapat mendengar firman hari ini. Biarlah firman itu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.